lengkap. Jadi ada 3 dari sumber dari permasalahan desain dari problem tersebut. Ada namanya sumber dari desain problem. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa desain problem tersendiri itu dimulai dari namanya kebutuhan. Jadi semua produk-produk atau karya tersebut, produk tersebut ada produk pengembangan tersebut berasal dari namanya kebutuhan. Jadi ketika ada kebutuhan maka kita identifikasi untuk menyelesaikan tentang kebutuhan tersebut. Nah, ketika kita temukan kebutuhan, maka dilakukan namanya desain proses. Nah, di desain proses ini identifikasi penentuan spesifikasi dari produknya, ukuran, bentuk dan lain sebagainya yang didasarkan pada desain proses knowledge. Nah, di sini ada desain proses knowledge. Nah, desain proses knowledge ini terdiri dari beberapa komponen yang dapat digunakan baik itu dari segi fisik, material sainsnya, engineering, proses manufakturnya, proses weldingnya, kinematik dan lain sebagainya. Ketika semua desain proses ini selesai, maka akan menghasilkan 3 produk akhir yang berupa adalah resulting product, the meat, dan the net. Jadi ketiga ini akan dihasilkan setelah apa namanya desain proses spec. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah outline kedua kita adalah tentang jenis-jenis dari masalah desain teknik. Nah, jenis dari masalah desain teknik ini yang pertama adalah pemilihan dari rancangan, pemilihan dari desain. Pemilihan dari desain sendiri biasanya dimulai dari pemilihan desain yang paling sederhana. Desain dari yang paling sederhana. Mengapa dimulai dari desain paling sederhana? Karena ketika kita memulai desain dari yang paling rumit tersendiri, maka teman-teman nanti ketika proses eksekusinya akan kebingungan di tengah jalan ketika melakukan proses produksi sendiri. Nah, sehingga harus dimulai dari yang paling sederhana untuk mengetahui fitur-fitur tersederhana yang terdapat dari produk tersebut nanti, atau komponen-komponen sederhana yang akan dibuat dalam produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah seleksi atau pemilihan satu atau lebih item dari list item yang memiliki kesamaan. Jadi nanti teman-teman dapat menyeleksi atau memilih satu atau 2 item dari produk yang memiliki kesamaan tersebut. Nah, misalnya di sini ada bearing. Nah, di sini adalah bearing ini adalah tahu nggak sih alat untuk penahan beban. Nah, ketika diberikan beban di sini, dia akan berputar dengan kecepatan putaran 2000 rpm. Nah, itulah namanya proses seleksi dari desain sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa spesifikasi dari bearing tersendiri atau alat untuk menahan beban sendiri. Yang pertama ada di groove, ball bearing, ada angular, yang dimana teman-teman bisa dapat melihat di sini ukuran dari diameternya, loading ratingnya, speed dari atau kecepatan putaran dari setiap bearingnya, dan katalog numbernya. Selanjutnya masuk kepada konfigurasi desain konfigurasi. Desain konfigurasi ini maksudnya adalah desain yang dimana kita akan melakukan perakitan produk di akhir, perakitan produk atau assembly ya. Nah, assembly-nya ini harus dilakukan dapat dilakukan ketika seluruh komponen-komponen produk tersebut sudah tersedia. Jadi komponen-komponen produk ini sudah tersedia sebelumnya sehingga tinggal nanti bagaimana kita cara merakitnya. Semisal di sini kan contohnya di sini ada keyboard, main circuit board, extension source, floppy drive, dan power supply, atau kita lebih dekatnya kepada komputer ya. Kalau komputer sendiri kan ada beberapa perangkat kerasnya, baik itu dari CPU-nya, monitornya, ada dari keyboardnya sendiri. Nah, nanti tergantung teman-teman bagaimana merakitnya dan senyaman teman-teman sendiri. Apakah CPU-nya diletakkan di rak atas atau di samping meja bawah gitu. Yang penting fokus utama itu bahwa harus ada komponen sebelumnya. Jadi nanti tinggal bagaimana kita cara merakitnya. Nah, itu ada namanya konfigurasi desain. Nah, berikutnya adalah parametrics desain. Nah, dalam parametrics desain di sini, teman-teman akan mencari nilai atau besar nilai spesifikasi untuk mengetahui
kelayakan dari produk teman-teman tersebut, kegunaan dari produk teman-teman tersebut nanti. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai spesifikasinya. Nah, besar nilai spesifikasi tersebut biasanya ada rumusnya, tapi pada umumnya setiap perusahaan itu punya besarnya spesifikasi tersendiri untuk produknya. Penentuan besar spesifikasi tersebut didasarkan pada setiap kebutuhan-kebutuhan dari uh, konsumennya. Jadi tidak langsung dipatokin oh segini besar spesifikasinya, enggak. Jadi teman-teman nanti harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan dari konsumennya. Oke, sebelum lanjut ke parametrik berikutnya atau tipe berikutnya, teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya ada dua tipe lagi yang dalam engineer design problem, yang itu adalah original design dan redesign. Mungkin teman-teman sudah tahu original design, berarti ide gagasan pengembangan dari produk sebelumnya. Nah, sedangkan redesign sendiri adalah kita melakukan pengembangan dari produk yang sudah ada. Nah, kita hanya melakukan inovasi dengan menambahkan fitur atau meningkatkan keunggulan dari produk tersebut. Gitu. Nah, untuk contoh redesign sendiri itu dapat kita lihat seperti sepeda ya. Dari tiap tahunnya itu mengalami yang namanya redesign sendiri. Nah, fungsi dari redesign sendiri untuk meningkatkan nilai guna dan meningkatkan nilai mutu dari sepeda tersebut. Jadi ini didasarkan pada tahunnya, mana pada tahun 1818 ya dia masih dalam bentuk desain. Nah, hingga pada uh, tahun 1970 itu sudah bisa dalam bentuk mountain bike atau sepeda gunung tersendiri. Sampai sekarang pun masih ada pengembangan lebih lanjutnya. Ini dapat kita lihat di sini. Nah, untuk outline ketiga di sini ada namanya adalah product design development atau gimana namanya adalah rancangan produk dan pengembangannya. Nah, product development sendiri sendiri adalah kegiatan yang dimulai dengan menghitung persepsi peluang dari pasarnya. Jadi kita akan dimulai dari namanya mengetahui atau mengidentifikasi seberapa besar sih peluang pasar yang kita peroleh ketika kita akan merancang sebuah produk ini. Jadi kita jadi didasarkan dari target pasar kita atau market opportunity-nya. Kemudian dan diakhiri dengan penjualan terhadap produk tersebut. Jadi kita ada dua aspek penting dalam produk development sendiri, yaitu adalah market opportunity dan cara kita menjual produk tersebut di pasar nanti. Nah, untuk produk design merupakan aspek dari development proses, di mana pada rekayasa tersendiri adalah kita akan menentukan sistem teknisnya. Jadi kita sebagai engineering, kita akan menentukan sistem teknik dari proses pengerjaan produk-produk tersebut. Untuk industrial sendiri di sini kita akan menentukan spesifikasi dari produk tersebut. Apakah produk tersebut ergonomis kah ketika digunakan? Apakah dia dapat dilakukan secara user interface gitu? Apakah memiliki nilai estetik yang baik atau nilai guna yang baik dan nilai mutu yang baik gitu? Itu namanya di industrial design spesifik. Nah, sedangkan di engineering di sini kita hanya menentukan teknik dari proses produksinya. Nah, berikutnya adalah di sini bahwa aktivitas dari proses pengembangan tersebut harus mengikut atau menggabungkan antara dua, yaitu marketing dan proses manufaktur. Jadi di sini nanti untuk proses development atau pengembangan produk sendiri ada dua hal penting yang harus diingat, ada itu adalah marketing dan manufakturnya. Nah, ada tiga nilai dari pengembangan produk atau tiga nilai dari kegiatan aktivitas ini. Yang pertama itu adalah marketing, yang kedua ada desain, dan yang ketiga adalah manufacturing. Nah, kenapa harus dimulai dari marketing? Karena ya, yang seperti yang saya bilang tadi, semua produk-produk tersebut didasarkan pada kebutuhan dan peluang pasarnya sendiri. Jadi di sini kita akan melakukan yang marketing adalah sebelum kita melakukan desain, kita akan mengidentifikasi namanya target pasar kita, peluang pasar kita. Berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan atau kebutuhan apa sih sekarang yang diperlukan oleh konsumen di zaman sekarang gitu. Nah, berikutnya adalah
harga dari target harga yang akan kita berikan pada saat melakukan penjualan produk itu. Nah, selanjutnya adalah di sini namanya adalah promotion produk. Jadi, post design ini adalah ketika kita telah menyelesaikan atau menghasilkan sebuah produk. Jadi di sini kita ada melakukan proses penjualan dari produk tersebut di bagian marketing. Untuk desain sendiri ada 4 aspek penting. Yang pertama adalah kualitas dari produknya. Yang berikutnya adalah cost atau biaya dari proses pengembangan produk tersebut. Berikutnya adalah waktu dari pengembangan, dan yang terakhir adalah kapabilitas dari pengembangan produk tersebut. Nah, untuk manufacturing tersendiri ada 2 jenis, ada 2 aspek penting. Yang pertama yaitu adalah sistem produksinya. Sistem produksi dari produk kita yang akan kita hasilkan, dan yang terakhir adalah supply chain, berkaitan tentang raw materialnya atau bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Ya, kita lihat di sini ada perbedaan namanya Arcos dan Apple ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Arcos ini adalah merupakan produk yang rilis tahun 2021, tahun 2001, yang dimana dia memiliki bentuk yang dia dapat dikatakan penggunaan ketika di interface atau digunakan oleh customer sendiri ya, memiliki daya pemakaian yang uh, susah digunakan, susah digunakan karena ya dapat dilihat di sini dari segi berat, dia itu memiliki berat 355 gram, ukuran incinya adalah 1,3 ya, otomatis itu akan sangat menyulitkan atau tidak ergonomis ketika dibawa kemana-mana gitu ya. Sedangkan kalau penggunaan dari iPhone 5 GB sendiri, bahwa ini rilis di tahun yang sama, akan tetapi dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Arco sendiri. Sehingga ketika penggunaan ya di interface, bahwa itu lebih ergonomis dibawa kemana-mana. Jadi ya dapat dibawa kemana-mana gitu, lebih lebih enak dibawa ini daripada ini gitu. Itu namanya proses pengembangan dari produknya. Salah satu contoh produk pengembangan. Dan berikutnya adalah produk planning dan development proses. Nah, di sini teman-teman akan melakukan yang namanya proses pengembangan dari produk tersendiri, yang dimana semua itu akan melalui beberapa tahapan. Nah, di sini ada beberapa fase sendiri, yaitu ada 6 fase, yang dimana fase 0 adalah fase perencanaan. Nah, di sini nanti teman-teman akan melakukan perencanaan terkait dengan produk development-nya. Nah, yang berikutnya adalah konsep penentuan. Fase ke-1 adalah penentuan dari konsep pengembangannya. Nah, sebelum masuk konsep pengembangan, kita akan melakukan namanya mission approval atau namanya proses penyetujuan dari produk development nanti. Jadi sebelum kita masuk konsep ya harus kita setuju dulu apakah produk pengembangan yang akan kita rancang ini, yang telah kita rancang ini sesuai nggak nanti dengan kebutuhan pasar gitu. Sebelum kita masuk pembuatan konsepnya. Nah, selanjutnya selalu masuk ke fase kedua adalah sistem level design. Jadi di sini kita akan melangsungkan, tahu nggak, teman-teman pernah dengar BOK nggak? Bom ya, bom ya, bill of material, belum ya? Mungkin teman-teman masih belum tahu namanya bill of material. Nanti itu penyusunan dari level-level sebuah tingkatan produk. Misal nih proses pembuatan kursi ya. Nah, kursi itu kan terdiri beberapa komponen tersendiri ya. Nah, ada yang namanya, ada yang bisa di namanya kakinya, ada pakai paku. Nah, biasanya dari material-material terkecil sendiri itu udah masuk namanya level terkecilnya. Level terbesarnya. Misal nih, paku atau baut sendiri itu kan udah bisa dikatakan di level terbesarnya ya. Misal nih, paku sudah dilanjutin dengan papan hingga dilakukan namanya proses assembly sampai selanjutnya itu sampai nanti masuk ke level 0 di bill of materialnya itu nanti dapat menghasilkan satu produk jadi. Jadi di sini melakukan sistem level design ya. Nah, setelah penentuan sistem level design, maka dia dapat dikatakan masuk kepada sistem spec review. Jadi kita lakukan review atau pengecekan kembali dari spek-spek yang telah kita susun melalui berdasarkan sistem level design ini. Nah, setelah kita melakukan spek sistem review, maka namanya kita masuk ke fase ketiga adalah detail design. Jadi di sini sudah masuk kepada bagian fitur-fitur kecil yang terdapat dalam produknya. Jadi kita menentuin fitur-fitur apa saja yang akan terdapat dalam produk tersebut.
apakah ketika ada fitur-fitur ini apakah berpengaruh nggak fitur ini dengan fitur yang satu gitu. Jadi semua harus dikaitkan satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah ini sudah masuk kepada tahap critical design review. Nah, berikutnya adalah testing dan refinement. Nah, di sini adalah kita akan melakukan uji coba dari produk tersebut, apakah produk tersebut sudah layak atau tidak. Ketika produknya sudah layak, maka dapat dikatakan produk tersebut sudah approve atau sudah dapat dijual kepada konsumen. Nah, di tahap yang kelima ini adalah production ramp up. Oke, selanjutnya namanya production planning. Di sini ada beberapa bahwa setiap perusahaan ketika melakukan sebuah pengembangan produk atau perencanaan sebuah produk tersebut dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Jadi tidak serta-merta produk itu langsung ketika ada di ide langsung dieksekusi enggak, tapi dipikirkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan lamanya. Apakah produk tersebut layak nggak nanti ketika dijual? Apakah tidak akan memberikan kerugian ketika dijual kepada perusahaan tersebut? Nah, untuk product planning tersendiri, di sini kita akan melakukan namanya penentuan segmen dari pasarnya. Ketika kita sudah mengetahui segmen pasar sendiri, maka kita akan melaksanakan yang namanya proyek pengembangan dari produk tersebut. Nah, kita akan menentukan proyek pengembangannya dengan didasarkan pada segmen pasar sendiri yang tadi di sini. Setelah itu, kita akan memutuskan antara apakah produk kita tersebut adalah produk gabungan atau yang maksud produk gabungan di sini bisa produk satu dengan produk A digabung gitu, atau produk inovasi gitu. Misal dari produk lama kita kembangkan lagi gitu. Nah, ini adalah kita tentuin apakah kita bisa of new product atau produk upgrades. Nah, berikutnya adalah determinant of time. Jadi sini kita akan menentukan waktu atau schedule dari kita penyelesaian project pengembangan dari produk tersebut sendiri. Nah, selanjutnya ada 3 outcomes ya. Ada 3 outcomes atau produk hasilan yang dikeluar ketika kita melakukan namanya product development. Yang pertama adalah portfolio of project. Nanti teman-teman juga akan melakukan begini. Yang berikutnya adalah product plan atau perencanaan dari produk dan mission statement. Di sini ada dalam product planning kita akan menentukan namanya identifikasi peluang. Kita mengidentifikasi peluang yang didasarkan dengan target pasar, besar nilai pasar, target pasar, kebutuhan konsumen tersendiri, manufaktur, proses manufaktur, competitive price making ini adalah siapa sih perusahaan kita yang dalam berikutnya supaya spesial data atau kita siapa gitu. Dan adalah kita tracking emergency teknologi. Selanjutnya kita melakukan namanya evaluasi dan memprioritaskan project. Jadi ini nanti teman-teman di sini melakukan evaluasi project, mana kita akan memilih project yang paling dijanjikan. Jadi di sini ya, project yang paling dijanjikan. Ada 4 perspektif yang berguna untuk melakukan prioritas project yang pertama adalah competitive strategy, berikutnya adalah market segmentation, bagian ada teknologi khusus dan produk platform. Sebelum lanjut ada pertanyaan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa sebelum kita harus mengetahui siapa kompetitor kita nanti di pasar itu. Nah, dari sini menentukan bagaimana strategi kita untuk bisa bersaing dan bertahan di pasar nanti ketika produk sudah ada gitu. Nah, dengan apa yang kita adalah kita akan menghubungkan produk kita terkait dengan kompetitor kita akan melakukan namanya pencocokan apakah produk ini lebih unggul dengan kompetitor kita atau sebaliknya gitu, baik itu dari segi harga, bentuk atau dari segi harga. Nah, kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang pertama adalah teknologi atau pembinaan dari teknologi data. Maksudnya di sini bahwa teknologi yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut apakah lebih baik dari ada kompetitor atau bagaimana gitu. Yang berikutnya adalah cost efficiency. Di sini adalah
Jadi nanti teman-teman apakah kamu menentukan mau menghitung gaya produksi teman-teman sendiri efisien gitu ya. Apakah tidak hanya bergantung teman-teman sendiri atau gimana? Nah, berikutnya adalah kita fokus kepada customer. Mengapa fokus kepada customer? Karena jujur kita nanti produk kita yang customer. Ya, balik lagi bahwa desain sama produk itu butuh customer sendiri. Nah, berikutnya adalah inovatif atau tier one. Jadi di sini memungkinkan kalau kita dapat melaksanakan dari produk pesaing kita, jadi kita mulai inovasi terhadap produk yang dari jaringannya gitu. Nah, di sini ada strategi kompetitif dari reporter. Nah, ada dua hal yang saya berkaitan. Yang pertama adalah jenis dari pasarnya, yang kedua adalah source of competitive advantage. Di sini ada filter for competitive advantage, ada teman-teman adalah cost, yang kedua adalah differentiation. Dan sedangkan type of marketnya sendiri ada round wide. Jadi sedang white bagus itu ya kepada biaya yang keluar selama proses produksi. Sedangkan yang diferensialnya kepada diferensiasi. Diferensialnya apa? Tidak ada produk tersebut. Sedangkan ada fokus pada biaya yang sebelumnya tidak sampai produk tersebut jadi dan adalah fokus pada diferensiasi. Nah, berikutnya adalah segmentasi dari pasar sendiri. Di sini kita akan bagi-bagi beberapa segmen di mana kita akan mengembangkan kekuatan dari produk dan besar saat tindakan ada kekuatan action dari pesaing kita. Di sini ada adalah keadaan state of being, yang kedua adalah state of mind, yang ketiga adalah produk dan yang kelima adalah differentiation. Untuk state of being itu didasarkan beberapa faktor. Pertama adalah faktor sosionya, yang kedua dari industri koneksinya dan organisasi. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini ada namanya adalah proses map of ini dibagi berdasarkan stakeholder siapa sih yang buatnya berapa yang di sini ada yang pertama ada sebagai sisi yang kedua atau tim yang ketiga adalah rekomen. Nah, biasanya organisasi atau sendiri yang memiliki nama itu ya mungkin produk-produk adalah produk yang mudah untuk dikerjakan oleh satu orang sendiri, tidak dikerjakan oleh orang sendiri. Nah, sedangkan untuk produk itu sendiri adalah oleh beberapa tim bisa produk dan titik produknya. Nah, untuk departemen sendiri didapatkan oleh beberapa kelompok untuk menghasilkan sebuah produk baru atau pengembangan baru. Berikutnya adalah penjelasan dari teknologi sendiri. Yang biasa juga tanya-tanya. Oke, kalau di sini kesan dari teknologi itu sendiri ada namanya SS sendiri ya dari teknologi yang digunakan. Nah, itu dari kasus yang pertama itu namanya kasus pengembangan teknologi yang disederhanakan. Jadi ya biasanya kayak ketika dimulai dari nol bagi lagi naik performansi dari teknologi tersebut. Sedangkan dari namanya kita dapat
antara teknologi A dan teknologi B. Hal ini didasarkan pada limit kekuatan dan fungsi dari produk tersebut. Apakah ketika selesai penggunaan dari pindah ke teknologi jadi ada jalannya proses line jadi satu line ke line berikutnya gitu. Nah, ini ada namanya growth of technology. Di sini ada line teknologi. Ini teman-teman berikutnya adalah platform derivatif. Dan di sini ada dua, ada platform A dan platform B. Dan di platform A sendiri adalah derivatif ini kayak penurunan dari produk teknologi aja. Jadi tidak ada namanya platform development. Maka ketika ada langsung ke sini, jadi di ini di project sendiri ya jika sudah ada produk langsung menjadi sama-sama semua produk kembali itu langsung sudah pasar gitu. Sedangkan platform B itu dibuat berdasarkan ada proses penurunannya. Jadi misalnya produk di sini bukan di bulan ini di sini bulan ada sampai seterusnya. Sedangkan kalau untuk platform sendiri ya benar-benar itu semua produk itu langsung bukan ke pasar barang. Kalau platform itu ada sistemnya gitu. Nah, kalau namanya itu sendiri ya kalau kita lihat kan tiap punya bank. Nah, jadi ada bank itu namanya ya kita tetap dapat kasih bahwa sudah masuk di platform BNPL di mana ya berdasarkan yang waktunya tidak sama ketika sudah ada undang-undang bank yang ini bersama enggak tapi ada yang catatan ada yang saya tidak pada ada proses penelitian kelanjutan dari Nah, berikutnya adalah produk branding kaitan dengan produk offline ini. Di sini ini teman-teman akan melakukan proses pengembangan produk dan penurunan dari produk tersebut. Nama adalah dari produk proses. Sama-sama sih saya punya pengalaman ini sampai tentang fase ya dari fase ini dia fase kelima adalah proses ramp up. Nah, proses pengembangan produk ada yang membuat itu menjadi output. Jadi di proses itu ada input, di proses dan output. Proses pengembangan produk ada informasi tentang kebutuhan konsumen dirancang proses masyarakat yang semua rasa dari kebutuhan. Kegiatan sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan intelektual dan organisasi. Proses generik pengembangan produk. Ini namanya tadi ada inovasi tadi ya. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini lanjutan dari inovasi sendiri. Di planning kita mengetahui merencanakan target pasar dan desainnya gimana, di konsep gimana sendiri, hingga di production run up plus early production verification atau penentuan dari customer-nya bagaimana terkait dengan proses penjualan, evaluasi dan early production output. Kalian bisa baca sendiri nanti di sini. Ada lagi yang bagian manufakturnya kita mengidentifikasi pembatas dari produksinya, kita set supply chain-nya gimana dan line function-nya gimana. Oke, ini masih sama. Proses generik pengelampau, ya ini masih sama dengan yang tadi. Di sini ada proses pengembangan, ada pengembangan konsep, dan yang kedua adalah perencanaan tingkat sistem. Di mana pengembangan konsep tersebut ya berangkat dari namanya kebutuhan yang berasal dari pasar atau konsumen. Nah, di sini kita melakukan beberapa alternatif, evaluasi alternatif dari beberapa konsep yang ada. Berikutnya adalah perencanaan tingkat sistem. Nah, perencanaan tingkat sistemnya adalah melakukan pendesain dari penentuan dekomposisi atau komposisi dari produk tersebut, layoutnya gimana dan lain sebagainya. Ini sebagai rancangan awal, jadi masih rancangan kasar gitu. Berikutnya adalah desain rinci. Ini sudah masuk kepada desain yang sudah dapat dikatakan dapat digunakan
sebagai patokan untuk menghasilkan sebuah produk, di mana terdiri dari beberapa spesifikasi yang lengkap baik dari geometri, material, dan toleransinya. Jadi sudah ada ya mungkin secara mungkin teman-teman yang sebelumnya tahunya ada namanya gambar tekniknya gimana gitu. Karena gambar tekniknya sudah jelas semua berapa diameternya, berapa dari ukurannya sendiri, ketebalannya berapa, skalanya digunakan berapa gitu. Nah, berikutnya adalah pengujian dan penyempurnaan. Di sini namanya kita akan melakukan tes atau untuk mengetahui kualitas dari produk pengembangan kita gimana. Bisa menggunakan prototipe alpha atau prototipe beta. Nah, silikon production RAM A adalah produk dibuat dengan proses produksi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melatih pekerja untuk memproduksi produk dengan proses yang sebenarnya dan mengidentifikasi masalah yang masih ada, khususnya terkait dengan proses produksi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap masalah itu tidak akan berhenti di situ. Pasti masih ada masalah-masalah berikutnya yang harus diselesaikan gitu. Nah, pengembangan konsep produk. Ya, tahap paling menentukan adalah koordinasi lintas disiplin dan fungsi. Nah, sebenarnya ini identifikasi kebutuhan customer, ya, establish target specification, generate dari produk tersendiri, select produk konsep, bagaimana konsepnya, tes produk atau uji coba dari produk tersebut, set final spesifikasi, dan plan development-nya. Ya, mungkin materi sampai ke bawah mirip ya dengan materi yang di atas tadi. Sebelum melanjut ke manajemen pengembangan produk, teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Ini masih gimana ya? Uh, ini merupakan hierarki dari proses pengembangan dari sebuah produk, dimulai dari namanya penentuan strategi dari produk tersebut, hingga namanya adalah idea generation, idea screening atau pengecekan dari ide tersebut, analisis dari bisnisnya, pengembangannya, tes pasarnya gimana, terkait dengan komersialnya atau penjualan kepada konsumen, dan hingga menghasilkan sebuah produk jadi gitu. Ada manajemen risiko. Di sini namanya proses pengambilan keputusan pengembangan baru yang digunakan. Ya, fundamental risiko ini digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan suatu produk baru. Dan di mana kita akan mengetahui bahwa adanya perubahan risiko atau ketidakpastian dari proses pengembangan produk tersebut. Nah, dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kegagalan selama proses pengembangan dari produk tersebut. Jadi nanti di sini kita melihatnya secara tahap bertahap. Jadi ya, misalnya di tahap satu kita ngecek lagi apakah ada kegagalan atau proses yang tertinggal atau terlewati gitu. Jadi di sini namanya kita menggunakan funnel management risiko. Di sini ada lagi namanya stage gate process. Dimulai dari idea screen, second screen, go to development, go to testing, go to launch. Ya, sama seperti yang sebelumnya bahwa dimulai dari pengembangan produk dari ide. Selanjutnya ide tersebut dikembangkan ya, kita menentukan konsepnya gimana, baru dia lakukan namanya pengembangan, melakukan tes hingga produknya launch dan dapat diperjualkan kepada konsumen. Produk planning tersendiri ada ya ini konsep development, system level design, detail design, testing dan development atau dan pengembangan dan production. Ini ada merupakan hierarki dari final manajemen risiko, ya berangkat dari inovasi atau tidak, inovasi dari produk sebelumnya atau ide yang berasal langsung. Itu kita tentukan strategis bisnisnya. Ketika strategis bisnisnya sudah ditemukan, bahwa kita akan menentukan peluang inovasi yang mungkin. Jadi peluang inovasi ini ya tentang bagaimana produk tersebut dapat peluang pasarnya gimana gitu. Peluang bisnisnya terbaik, semua produk yang mungkin, peluang produk terbaik, semua konsep yang mungkin, konsep terbaik. Jadi nanti di sini kita memiliki inovasi, ya udah apa sih inovasi terbaiknya gitu. Sama seperti di sini, apakah konsep yang terbaiknya apa gitu. Setelah ditentukan konsep terbaiknya, maka kita akan masukkan mengetahui komposisi atau komponen-komponen yang akan terdapat dalam produk tersebut.
Ketika kita mengetahuinya, maka kita akan menentukan kandungan komposisi terbaiknya apa gitu. Soalnya ada semua detail yang mungkin, jadi ya kita menentukan koin atau detail-detail dari fitur-fitur produk tersebut. Berikutnya adalah proses pengerjaan prototipenya hingga menjadikan produk baru. Dan kita memperoleh resiko rendah dan ketidakpastian yang minimum. Gitu. Oke, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Ini ada beberapa biaya pengembangan produk sukses ya. Yang pertama kita mulai dari tahap penyaringan gagasan. Ini contoh ya, ini sebagai contoh aja sih. Jadi teman-teman bisa mulai dari sini juga. Penyaringan gagasan, Kita nanti mau produk apa? pengujian konsep, pengembangan produk di pasar dan peluncuran produk. Nanti teman-teman akan melakukan perhitungan atau rasio tingkat keberhasilan dari produk teman-teman sendiri. Berikutnya adalah biaya pengembangan dari produk suksesnya. Sama seperti sebelumnya, nanti di sini sudah masuk ke tahap-tahap lengkapnya. Jadi ya spesifikasi lengkap produknya sudah perhitungnya sudah masuk di tahap sini. Berikutnya adalah organisasi pengembangan produk. Nah, di sini organisasi pengembangan produk sendiri kita lakukan namanya penentuan matriks dari pengembangan produk tersebut. Nah, matriks tersendiri ada dua jenis yang namanya ada functional organization dan project organization. Sebenarnya memiliki fungsi yang sama, tapi ya hanya menentukan bedanya. Sebagaimana teman-teman mudah pahamnya gimana nanti. Oke, lanjut. Di sini namanya gabungan ya, hybrid organisasi. Jadi nanti kedua matriks yang ini, bagi yang ini digabung. Like project matrix organisasi, heavyweight project matrix organisasi itu digabung menjadi namanya hybrid organization-nya. Ini sudah mencakupi namanya proses mekanikalnya gimana, proses elektroniknya, pasarnya gimana, proses manufakturnya, finance atau perhitungan biayanya gimana gitu. Jadi baik produk satu, produk dua. Oke, selanjutnya nanti teman-teman akan kita masuk kepada penentuan kelebihan dan kekurangan dari produk kita masing-masing. Jadi ya baik dari segi kekuatannya gimana. Ya, di sini teman-teman udah berdasarkan matriks organisasi. Jadi nanti semua penentuan ini itu merupakan hasilan dari yang ini tadi, yang kedua ini. Jadi nanti matriks ini digunakan untuk mengetahui keunggulan dari produk teman-teman sendiri. Jadi nanti di sini dapat kita ketahui bahwa bagaimana keunggulan produk kita, apakah produk kita lebih unggul daripada kompetitor kita atau enggak, berdasarkan dalam perhitungan yang di sini. Oke, ada pertanyaan? Oke, berikutnya adalah concurrent engineering. Ini adalah proses rekayasa secara bersama atau serentak ya. Ini merupakan sistematis sebuah pendekatan sistematis terintegrasi yang melakukan bersamaan terhadap sebuah produk yang berkaitan tentang dari proses yang terdiri dari proses manufakturnya maupun proses pendukung lainnya. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat mengembangkan sebuah produk dari sejak awal ketika melakukan namanya pertimbangan aspek terhadap siklusnya atau life cycle-nya. Berikutnya adalah penentuan dari konsep yang telah dikembangkan atau yang telah ditinggalkan sebelumnya. Berikutnya adalah yang mencakupi dari kualitas, biaya, waktu atau schedule-nya dan user requirements-nya atau kebutuhan daripada penggunanya. Nah, di sini tujuan utamanya adalah untuk untuk mengetahui bahwa terjadi ada sudut pandang pengembangan dari proses desainnya. Jadi adanya pengembangan few points of the to build design process. Nah, di sini ada tiga
elemen penting terkait dengan concurrent engineering. Yang pertama, cross-functional teams, yang kedua adalah parallel design, dan yang terakhir adalah vendor partnering. Nah, untuk cross-functional team adalah berdasarkan tim sendiri adalah proses pengembangan produk secara terintegrasi yang difasilitasi dengan menggunakan organisasi proyek kelas besar. Kelas berat yang berarti heavyweight, berarti nanti di sini kalau yang ini itu menggunakan matriks yang tadi, yang matriks bagian B. Jadi untuk cross itu sendiri menggunakan matriks ini, matriks dari ini. Sedangkan untuk uh, parallel descent sendiri merupakan rekayasa simultan, ya, merupakan rekayasa simultan yang mengacu pada setiap area fungsional yang mereka aspek desain dari, jadi ya ketika awal prosesnya menggunakan aspek desain yang sedang dulu kira-kira secara paralel. Jadi proses desainnya itu dilakukan secara paralel. Yang ketiga adalah vendor partnering adalah suatu bentuk rekayasa paralel di mana kalian teknis vendor untuk komponen tertentu digunakan sebagai anggota integral dari tim desain lintas fungsi. Nah, mungkin teman-teman pada umumnya bisa tahu ya bahwa secara konvensional produk tersebut ketika sudah ada bahwa saling berkaitan satu sama lain. Ketika ada sumber daya ini sumber daya yang ini ya, ini itu sumber dayanya. Ketika sumber daya sudah ada, bahwa sumber daya itu dapat digunakan setiap setiap operator atau setiap sistem menggunakan sumber daya yang sama, tapi ya satu-satu gitu. Jadi nama pemborosan dari nama sumber daya tersendiri secara konvensional. Namun tujuan kita sekarang itu kan bahwa ada namanya proses yang lebih yang mengurangi penggunaan sumber daya sendiri ya. Ya, tujuannya untuk mengurangi penggunaan sumber daya sendiri. Ketika ada satu sumber daya, mungkin teman-teman bisa membaginya ke beberapa komponen-komponennya baik terhadap sistem, elektrikal, dan lain sebagainya. Jadi ya tidak namanya pemborosan terhadap sumber daya tersendiri. Itu yang tujuan dari concurrent engineering sendiri. Sedangkan secara konvensional ya mungkin itu adalah bentuk bentuk dari proses pengembangan produk yang lama yang sekarang kita menggunakan yang ini. Jadi ya satu sumber daya untuk beberapa fungsi gitu. Apa tugas? Mungkin materinya sampai sini. Ya, materinya sampai sini. Uh, Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan, sambil menunggu absensi ya. Eh, Kalau ada yang mau disampaikan atau masih ada yang mau ditanya terkait kontrak mungkin ya, boleh ditanyain langsung sekarang aja. Haris untuk absensi, Haris screenshotkan absensi mereka ya, nanti kirim ke saya. Harus ini ya, video on cam. Ya. Yang teman-teman yang masih belum on cam juga ya teman-teman, kita absensi di slide terakhir itu masih ada beberapa yang masih belum. Masih ada beberapa yang masih belum on cam, tolong on cam sebelum saya ya. Oke, saya mulai slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Lanjut. Slide kelima 1, 2, 3. Slide ke-6 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Ini yang udah di sama si Dinda ini nggak on cam? Dinda nggak on cam ya? 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin pertemuan kita minggu ini sampai sini saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teman-teman boleh live. Baik, terima kasih Bang.